Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di studio rame nih ya untuk acara psikologi keluarga nih ya. Mungkin nanti dari yang muda-muda ini mau banyak belajar ini ya. Di sini ada Alsha, ada Asya, ada Alia, ada Gustav, ada Senzajali, dan tentu saja ada Soleh yang tinggal di Baping Jalan Suci. Baik, kita jumpa lagi dalam acara psikologi keluarga bersama Ustadz Hussein bin Hamid Al-Atas, juga Ustadz Abu Bakar Baraja, dan tentu saja Atep Setiabudi dan Algi. Kasus yang masuk tentang istri yang suka gampang marah. Kemudian satu lagi tentang sebuah rumah tangga yang akhirnya terancam untuk bercerai karena suaminya terlibat pinjol. Nah, nanti akan dibahas oleh Ustadz Hussein bin Hamid Al-Atas, juga Ustadz Abu Bakar Baraja. Salam Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar Baraja. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Silakan Mbak Nuning dibacakan kasusnya, ada 2 kasus. Silakan dibacakan Mbak Nuning. Detailnya seperti apa? Baik Mas Krisna, jadi 2 kasus hari ini. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar. Saya seorang suami yang sedang mengalami kebingungan karena istri saya suka membangkang. Jadi setiap diingatkan tentang hijab, itu kalau di rumah dipakai. Nanti di tempat kerjanya dibuka. Jadi istri saya itu seorang dokter dan saya teknik yang pulangnya 2 minggu sekali. Jadi yang terlihat dia bersama teman-temannya asik banget. Sedangkan sama saya dia asem mukanya, cemberut. Jadi saya tidak tenang Ustadz. Setiap kali dibicarakan selalu minta cerai. Nah sekarang sudah puncaknya, sudah minta cerai dan sudah mencari pengacara. Saya jadi bingung memutuskannya Ustadz, bagaimana agar saya bahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari seorang wanita, bingung Ustadz, suami saya itu pecinta pinjol. Jadi pinjam sana pinjam sini terus dan akhirnya berantakan keuangan. Bagaimana yang harus kami lakukan nih Ustadz? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwah wal akhwat al-musyahidun. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ditemani oleh Ustadz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, ada tamu kita juga Ustadz Abdul Hasan Asyadili, ada juga saudara kita Saleh bin Zaid, ada putri-putri kita yang sedang magang, begitu pula Ananda Gustam,
Seluruh keluarga besar Radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah. Kita merasakan setiap ada kasus yang disodorkan, ini bukan hanya merupakan kasus yang jarang terjadi, tapi hampir mewakili banyak orang. Sampai orang beranggapan Indonesia seluruhnya kasus yang belum terselesaikan atau tidak ada minat untuk menyelesaikan. Ini yang amat menyedihkan betul-betul. Indonesia yang telah lama merdeka, kemudian juga melahirkan orang-orang pandai, cerdik, tapi sayang kita kekurangan orang-orang yang bijak. Rakyat kita tidak dididik untuk mencintai bangsanya, negaranya, tidak ditanamkan rasa tanggung jawab di hati mereka. Mereka masing-masing hanya peduli terhadap diri mereka, kepentingan mereka, walaupun harus merusak bangsa dan negara. Ini yang amat disesalkan. Seperti kasus yang kedua tadi berkaitan dengan pinjol. Berbagai macam ratapan, jeritan orang-orang yang terjerat oleh pinjol. Mereka datang kepada kita memohon solusi, kita tidak berdaya untuk memecahkan problema mereka. Waktu mereka mulai meminjam tidak pernah tanya pada kita. Begitu mulai mereka terjerat oleh bunga yang berlipat-lipat ganda, mereka sudah tidak berdaya, baru mereka datang kepada kita untuk menyelesaikan persoalan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengharamkan riba. Allah mengancam mereka yang melakukan praktek riba ini, kalau mereka tidak bertaubat, mereka akan kekal dalam azab api neraka selama-lamanya. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan riba, atau akan menghancurkan riba, mencabut keberkahan daripadanya. Lalu Allah berjanji untuk melipat gandakan sedekah. Allah juga mengancam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Di dunia banyak orang tidak peduli terhadap Allah. Mereka peduli terhadap dunia mereka. Mereka jaga, mereka lindungi. Mereka juga bersusah payah untuk dunia mereka. Mereka banyak menangis. Banyak mengalami keresahan akibat dunia mereka. Tapi kalau urusan agama mereka, akhirat mereka, mereka sama sekali acuh tak acuh dan tidak peduli. Tapi begitu mereka akan meninggalkan dunia, baru pada saat itu mereka menyesal. Menyesali perbuatan mereka yang mengabaikan kehidupan akhirat yang kekal. Mengutamakan dunia yang fana, yang singkat dan tak berarti. Lalu Allah mengancam, fa'in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak mau berhenti dari praktek riba ini, maka Allah mengumumkan perang terhadap kalian. Begitu juga Rasulnya. Lalu sebagai orang mengatakan, Ustaz, kami tidak makan riba. Kami justru yang terkena riba. Kalau bukan karena adanya orang-orang yang meminjam, tidak mungkin mereka para rentenir dapat apa? Dapat mengembangkan usaha mereka. Maka antara yang memakan riba dan yang memberikan apa? Yang memberikan katakan bunga dan riba, dua-duanya sama, tidak berbeda sama sekali. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwasannya apa yang diperangi Allah tidak akan mendatangkan sama sekali keuntungan dan keberkahan. Jangan kita tergiur dengan bisikan-bisikan dan janji-janji indah. Mereka yang terjerumus dalam riba bersusah payah mengumpulkan hasil usaha mereka. Pada akhirnya mereka harus kembalikan semua yang mereka dapatkan. Disebabkan apa? Disebabkan Allah mencabut keberkahan dari usaha mereka. Allah haramkan riba, tapi Allah halalkan jual beli dan kerjasama dalam berjual beli yang saling menguntungkan. Sedangkan riba hanya akan menggerogoti harta kita, menimbulkan kegelisahan. Kita bangun di waktu pagi, bagikan orang yang kesurupan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
Orang-orang yang makan riba ini, hidup mereka bagikan orang yang kesurupan setan. Gelisah, resah, tidak ada ketenangan, kebahagiaan sama sekali. Apalagi ancaman kekal dalam api neraka kalau dia meninggal dunia dan tidak sempat bertobat sebelumnya. Riba ini bukan hanya merugikan perorangan, tapi merusak bangsa dan negara. Saksikan negara-negara maju yang terjerumus dalam riba, bagaimana mengalami inflasi yang betul-betul amat mengerikan. Mata uang mereka jatuh, ekonomi mereka porak-poranda. Saksikan keadaan Turki pada saat ini. Zimbabwe pernah mengalami inflasi bukan hanya ribuan persen, bahkan sampai ratusan ribu persen. Jadi apa manfaat dari semua ini? Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai pinjol yang bahagian merupakan dari praktek riba yang dilakukan oleh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki rasa rahmat di hati mereka, tidak takut pada Allah, tidak sama sekali mencintai bangsa maupun negara mereka. Kita lihat bagaimana mereka menjadi lintah-lintah darat, hanya menghisap sehari-hari kehidupan dari saudara-saudara mereka, bukan memberikan solusi dan jalan keluar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi mereka yang memberikan pinjaman karena Allah, bukan mengharapkan keuntungan, Allah akan melipat gandakan harta mereka. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Barang siapa, ya, atau kalau kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, baik itu pinjaman untuk perjuangan di jalan Allah atau pinjaman yang kalian berikan untuk saudara kalian dengan mengharapkan ridha Allah, kalian sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Allah berjanji untuk melipat gandakan balasannya bagi kalian. Allah tambah dengan ampunan dosa yang tak dapat dibeli dengan uang. Ampunan atas dosa kita. Allah juga berjanji untuk melipat gandakan harta kita. Berbeda dengan orang yang memberikan pinjaman mengharapkan bunga dan riba. Begitu dia berikan pinjaman, begitu dia patok bunga, maka akan menimbulkan betul-betul beban yang berat bagi yang meminjam dan akan menimbulkan inflasi karena nilai uangnya bertambah, sedangkan apa? Sedangkan pendukungnya tidak ada. Kalau uang bertambah disebabkan karena pertumbuhan ekonomi, wajar. Tapi tidak ada pertumbuhan ekonomi, sedangkan uangnya apa? Angkanya meningkat, sedangkan nilainya merosot. Sebagai contoh, jangan jauh-jauh. Dulu kita beli tanah di daerah Cibubur 150.000 per meter. Sekarang harganya 5, 6, sampai 7 juta. Kita bertanya apakah ini menunjukkan atau indikator akan kenaikan harga barang, apa jatuhnya mata uang kita? Jatuhnya mata uang kita. Berarti pemerintah selama ini disebabkan karena pertumbuhan angka yang begitu besar, mereka harus mencetak uang lebih banyak. Tapi pendukungnya, pertumbuhan ekonomi tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, apa yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat sebetulnya merupakan perampokan. Mereka mencuri nilai uang dengan meningkatkan angkanya. Saya teringat di Mesir dulu. 1 pon Mesir sama nilai dengan 1 pon sterling. Jadi kalau seandainya pemerintah Mesir mencetak uang, katakan 1.000 pon, dia harus menyediakan emas juga 1.000 pon. Kalau mereka mencetak 100.000 pon, mereka harus sediakan emas sebanyak 100.000 pon. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang, pemerintah Mesir mencetak uang tanpa ada cadangan devisa yang mendukung. Waktu saya datang ke Mesir tahun 78, $100 mata uang Amerika, kalau kita tukar dengan mata uang Mesir nilainya 69 pon. 69 pon atau junai. Kalau kita tukar di pasar gelap kurang lebih nilainya 72-73. Sekarang $100 sama dengan 14.000 pon. Berarti apa? Mata uang kita jatuh di hadapan dolar karena pemerintah mencetak uang lebih banyak daripada cadangan devisa yang mereka miliki. Jadi rakyat dicuri nilainya walaupun angkanya banyak. Sekarang kita punya uang 1,5 miliar.
Kalau kita mau beli tanah di Cibubur, 1,5 miliar itu cuma dapat 1.000 meter katakan. Dulu 150 juta. 150 juta, kita bisa beli tanah 1.000 meter. Bukan tanahnya naik, tanah tidak berdosa. Yang berdosa apa? Kita ini yang melakukan praktek-praktek yang tidak benar, akhirnya menimbulkan kerusakan pada bangsa negara. Kesian rakyat kecil. Mereka hadirin sekalian diperdayakan, mereka punya uang jumlahnya besar 1 juta, 2 juta rupiah. Padahal nilainya amat rendah. Waktu saya berangkat tahun 78 ke Mesir, $1 sama dengan 300 rupiah. $1 300 rupiah. Sekarang $1 lebih dari 15.000 rupiah. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab yang berwenang dalam bidang ini. Jadi saudara-saudara kita yang bermain pinjol pada saat ini, sebetulnya kebanyakan dari mereka bukan karena kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Disebabkan gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Istri, ya katakan, bersuamikan seorang yang bekerja mendapatkan gaji UMR. Dia baru punya anak 1. Rumahnya sederhana. Lalu istri berbisik pada suami, kita butuh ini, butuh itu, dan lain sebagainya. Atau kita butuh uang untuk bayar uang muka mobil. Akhirnya dorong suaminya untuk ambil pinjaman. Dia ketika mengajukan pinjaman ke bank karena nggak ada jaminan ditolak oleh bank. Atau melalui aplikasi dengan murah, dia bisa mendapatkan pinjaman. Dapat pinjaman. Aplikasi tersedia dengan murah tanpa jaminan, asal kirimkan data langsung uang akan ditransfer. Memang enak pada saat terima uang, tapi begitu argonya jalan, ya, baru dia mulai merasakan kegelisahan yang luar biasa. Ada satu orang harus membayar per bulannya 10%. Sedangkan bank-bank pemerintah atau swasta hanya mengambil bunga 8%. Ini 10% per bulan. Bank pemerintah 8% per tahun, sampai 10%. Dengan gaji UMR harus menutupi pembayaran hutang. Akhirnya mereka keteter, kebutuhan hidup tidak dapat. Akhirnya terjadi keributan dalam rumah tangga, saling salah menyalahkan. Istri menyalahkan suami menyalahkan istri, mengatakan kamu yang minta. Istri mengatakan kamu kan pemimpin laki-laki. Seharusnya kalau istri minta sesuatu yang tidak benar, kamu nggak ikuti. Akhirnya mulai muncul problem. Suami dalam keadaan stres, di kantor pun tidak bekerja dengan baik. Istri juga dalam keadaan stres. Akhirnya mulai terjadi hal-hal yang tidak baik. Sampai seorang wanita akhirnya untuk mendapatkan kebutuhan uang, dia harus melakukan perbuatan selingkuh. Pertama dilakukan dengan berat hati, lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Atau laki-laki waliyadzubillah karena kebutuhan yang mendesak, karena tekanan dari istri, kemudian tanggung jawab untuk membayar hutang dan lain sebagainya apa? Ada sebagian dari mereka yang tampan menarik menjadi gigolo. Ada juga yang melakukan tindakan kriminal. Ini semuanya betul-betul berefek luas. Yang tadinya sholat meninggalkan sholat. Yang tadinya ibadah dengan rajin mengatakan kalau Allah tidak kabulkan permintaan saya tidak akan sholat lagi. Diancam Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal efek dari perbuatan dan pelanggaran mereka yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita wajib berjihad menghadapi pinjol. Kita umumkan di tengah seluruh anak bangsa kita wajib berjihad menghadapi pinjol, menghentikan transaksi pinjol ini untuk menyelamatkan anak bangsa kita. Kalau pemerintah masih membiarkan semua ini, berarti pemerintah tidak sayang dan cinta kepada anak bangsanya. Maka masa depan mereka suram, lama-kelamaan kita bukan hanya tertinggal oleh bangsa-bangsa yang lain, tapi kita akan terinjak-injak. Kalau terus dibiarkan, azab Allah akan turun, maka negara kesatuan Indonesia ini tidak akan ada lagi. Masing-masing akhir setiap wilayah mengumumkan kemerdekaannya, dan mereka merasa perhatian untuk mereka kurang, yang muncul akhirnya bukan kecintaan kepada tanah air mereka, kecintaan pada persatuan, masing-masing berusaha untuk mencari selamat buat diri mereka. Kalau kita nggak syukuri nikmat Allah, nikmat ini akan pergi meninggalkan kita semuanya. Jadi kepada orang yang mengalami kebutuhan, coba usahakan minta sama Allah angkat tangan. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan baginya jalan keluar.
Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang kalau bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Kita pertama-tama kali berumah tangga, pendapatan kita itu tidak mencukupi kebutuhan kita. Pendapatan kita tidak mencapai 1/3 dari kebutuhan kita berumah tangga. Tapi kita selalu mengangkat tangan kita kepada Allah. Hidup kita, kelahiran kita bukan kita yang pilih. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Begitu kita menjalankan perintah Allah, kita berdoa padanya, datang pertolongan sedikit demi sedikit. Dan pada saat ini pun terkadang kita dalam kondisi tidak punya apa-apa. Simpanan kita sama sekali dalam keadaan kering, kita punya aset tapi nggak mampu untuk menjual. Pada kondisi seperti ini, datang pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari manusia, dari Allah yang memberikan jalan keluar dari jalan tak terduga-duga. Yang penting jangan lupakan Allah, cintai Allah, agungkan Allah, besarkan Allah, laksanakan perintahnya, dirikan sholat, membaca Al-Quran, ikuti perintah dan petunjuk Allah, insya Allah Allah akan jauhkan dari berbagai macam problema. Tapi repotnya ini sekarang gaya hidup. Orang bukan hanya ingin menutupi kebutuhan hidupnya, tapi ingin tampil betul-betul apa? Tampil menawan, mampu untuk bersaing di tengah-tengah teman-temannya. Oleh karena itu berdasarkan data yang masuk kepada kita, hutang yang ditanggung oleh masyarakat kita ini terhadap pay letter kurang lebih sebanyak 8 triliun. 67% untuk kuliner, untuk gaya hidup. Orang nawarkan apa? Jadi bos ya kepada teman-temannya, apalagi teman wanita. Apalagi teman wanita ingin menjadi bos, ingin betul-betul menarik perhatian mereka, walaupun gesek sana gesek sini, yang penting dia bisa tampil betul-betul dalam keadaan yang menawan dan menarik. Ini bukan terbatas pada orang yang mampu, sampai orang-orang bawah pun melakukan hal tersebut. Jadi gaya hidup ini yang harus diperbaiki. Jangan kita mau bersaing, berlomba bersama orang-orang untuk menunjukkan diri kita ini apa? Betul-betul menonjol, diri kita beruang, diri kita ini betul-betul punya pengaruh. Kebohongan ini semuanya akan merugikan kita. Hidup apa adanya. Pepatah Arab mengatakan, mut rijlak ala qadril hafah. Lonjorkan kaki sepanjang apa? Sepanjang apa? Balik. Jangan kamu biarkan kaki kamu menggantung. Jadi usahakan betul-betul kita hidup ya, dalam keadaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berlebih-lebihan. Kemudian kita harus tahu, kekayaan tidak memuliakan orang. Begitu juga penampilan tidak mengangkat martabat seseorang. Tapi kepribadian yang baik, yang soleh, yang jujur, ini yang akan memuliakan seseorang. Walaupun tidak memiliki nasab, tidak memiliki uang, tidak memiliki kedudukan, kalau pribadinya baik, orang tersebut akan menjadi orang yang mulia dimanapun dia berada. Dan saya amat prihatin karena banyak sekali rumah tangga pada saat ini yang porak-poranda, yang bercerai-berai, yang juga berada dalam kondisi yang tegang akibat pinjol. Nah, kewajiban kita bersama-sama seluruh anak bangsa untuk berjihad menghadapi pinjol ini. Berjuang untuk menghadapi pinjol kalau kita ingin selamatkan anak bangsa kita. Kalau judi online saya dengar katanya mulai pemerintah turun tangan untuk melakukan pembersihan. Dan mereka para penjudi bandar-bandarnya semua merupakan syaitan-syaitan yang terkutuk. Di muka seolah mereka menjadi orang baik, memberikan bantuan, tapi yang mereka lakukan dari kejahatan terhadap bangsa kita, kejahatan manusia, yang amat betul-betul mengerikan karena merusak masa depan bangsa kita dan membuat kita tergadai dan tersandera. Jadi dalam hal ini solusinya pertama-tama taati Allah, bertakwa kepadanya. Laksanakan sholat dengan baik. Kemudian di saat kita wajib berzakat, keluarkan zakat kita. Dan jangan pernah berdosa, jangan pernah bosan untuk berdoa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watal da'i idza da'an. Allah juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mohon padaku, aku berjanji akan mengabulkan permintaan kalian. Jauhi apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dengarkan bisikan dan janji-janji syaitan untuk kesenangan sesaat, untuk gaya hidup ya. Kita korbankan masa depan kita, keluarga kita maupun anak-anak kita semuanya. Sedangkan mereka yang beruang, hendaklah
tumbuhkan semangat berinfak, bersedekah di hati. Allah tidak akan sia-siakan. Satu kebaikan kita keluarkan, Allah akan balas sampai 700 kali lipat. Allah bebaskan ketakutan dari hidup kita, kesedihan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, tidak diiringi infaknya dengan ungkitan dan kata-kata yang menyakitkan hati, Allah sediakan ganjaran mereka di sisi Allah. Bebaskan dari ketakutan, dari kesedihan. Satu infak di dunia Allah balas menjadi 700 kali lipat. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita ingatkan anak kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, jangan dekat-dekat dengan pinjol laknatullah. Jangan coba-coba juga mendekati judi online, waliyadzubillah. Juga jangan biasa menggunakan pay later atau menggunakan kredit card. Kita belanja sesuai dengan kemampuan kita, kecuali pada saat darurat, tidak berdaya, tidak ada jalan lain karena tidak ada yang memberikan pertolongan. Kalau harus digunakan juga, gunakan seperlunya, jangan berlebihan. Kemudian minta kepada Allah untuk bisa melunasinya dengan segera sebelum jatuh tempo untuk pembayaran bunganya. Karena begitu terlambat, kita terkena bunga waliyadzubillah. Tapi subhanallah, orang kalau punya kesempatan untuk mengambil uang atau berbelanja, akal sehatnya banyak yang hilang. Gampang nanti dari gajian bulan depan kita bayar, nanti ada masukan dari fulan, begitu datang kewajiban membayar, ternyata yang kita harapkan tidak kunjung datang. Jadi yang beruang, berinfaklah. Hidup sebentar, harta yang kita keluarkan untuk kebaikan kita. Sedangkan yang dicoba dengan kesempitan, bersabarlah dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkan juga kepada para pemimpin, para pejabat, kalian menjabat hanya beberapa saat, tapi tanggung jawabnya berat di hari kemudian nanti. Mari bersama-sama kita bersihkan kejahatan, kebobrokan dari negeri kita. Mudah-mudahan Anda turun dari jabatan dengan nama yang harum dan baik. Tidak seperti pejabat-pejabat yang lalu meninggalkan kebusukan dan kerusakan bagi bangsa dan negara kita. Adapun kasus yang pertama tadi, seorang suami yang kebetulan profesinya dalam bidang teknik, beristrikan seorang dokter. Sering terjadi keributan di antara mereka. Suami memerintahkan istri untuk menutupi auratnya. Di depan suami ditaati, tapi di belakang dia tidak sama sekali mentaati. Dan akhir-akhir ini istri meminta cerai dari suami. Terkadang seorang istri ketika menuntut cerai dari suami sebetulnya bentuk protes. Awalnya merupakan bentuk protes, ingin agar suami memberikan perhatian buat dirinya. Karena si perempuan merasa dirinya tertekan dan suami mengatakan bahwa dia bekerja dalam bidang teknik baru 2 minggu sekali dia pulang. Waktu 2 minggu ini panjang bagi seorang wanita, ya, harus menyibukkan diri dengan pekerjaan. Di rumah dia pulang tidak ada suami, dia harus mengurus anak juga sendiri. Ini merupakan beban berat. Oleh karena itu kalau seorang laki-laki di luar gajinya 200 juta, sedangkan bersama keluarganya hanya 50 juta, bahkan 25 juta, pilih kumpul bersama keluarga. Karena kelebihan uang yang kita dapatkan dari pekerjaan yang memisahkan antara istri kita dengan kita maupun anak-anak tidak dapat menggantikan kehilangan yang kita rasakan dengan perpisahan di antara suami istri. Jangan kita terlalu tergiur dengan dunia, dengan iming-imingnya. Oleh karena itu, perpisahan selama 2 minggu ini bisa membuka jalan bagi setan untuk masuk di antara keduanya. Si perempuan waktu melihat wanita-wanita lain, teman-temannya bersama suaminya begitu dekat, akrab, pergi bersama-sama, jalan bersama-sama, kemudian berlibur bersama-sama, sedangkan si wanita ini pulang ke rumah antara waktu libur sama pekerjaan sama buat dirinya. Bahkan pada masa libur, di saat dia di rumah sendirian,
Dia merasakan beban yang berat. Dia mengatakan, saya ini bersuami, tidak bersuami. Oleh karena itu, Bapak kalau merasakan hal ini, sepatutnya Bapak berusaha untuk terbuka bersama istri. Jangan Bapak hanya berusaha memperdengarkan perasaan Bapak, juga permintaan Bapak pada istri, tapi coba berikan kesempatan buat istri untuk membuka isi hatinya. Apa kira-kira yang mendorong kamu untuk melakukan hal ini? Biasanya suami istri, Allah satukan hati mereka. Di mana pasangan suami istri walaupun baru berkenalan, begitu mereka bertemu dalam ikatan rumah tangga, saling menghormati satu dengan lainnya, akan tumbuh cinta di hati mereka. Lalu apa kira-kira yang menyebabkan hal-hal semacam ini terjadi? Apa karena Bapak bekerja terlalu jauh berpisah dengan istri? Kalau memang itu, cari solusi. Untuk kebahagiaan Bapak, istri, dan anak-anak, meninggalkan pekerjaan tersebut, cari pekerjaan yang lebih dekat hingga Bapak dan istri bisa selalu bertemu bersama-sama. Ada saat dia hiburan, ya. Ada saat dia betul-betul merasakan ada suami di sisinya. Bagi seorang wanita penting sekali kehadiran suami. Amat penting. Apalagi pada era sekarang ini. Kalau seandainya Bapak tidak di sisi istri, di tengah-tengah pergaulan dia ketemu laki-laki. Bisa aja laki-laki yang iseng. Yang suka merayu, menggunakan kata-kata manis, melihat istri Bapak dalam keadaan seorang diri. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang memagar dirinya. Wanita pada saat kekosongan mendengarkan kata-kata manis yang indah, merayu, dia tidak akan berpikir efek akibat daripada apa yang dilakukan. Dan dia beranggapan pria ini lebih baik dari suaminya. Padahal pria-pria jalang ini pada saat mereka suka mengumbar kata-kata indah, begitu apa yang mereka dapatkan telah selesai, mereka tinggalkan. Si wanita yang menjadi korban. Jadi dalam hal ini Bapak harus betul-betul mempertimbangkan sikap Bapak sebelum bertanya kepadanya tentang kewajibannya. Bapak bertanya tentang kewajiban Bapak. Ini masalah yang amat penting. Kewajiban Bapak terhadapnya merupakan hak dia, kewajiban dia terhadap Bapak merupakan hak Bapak. Dan hendaknya berdua selalu bertanya pada Allah, apakah yang kalian perbuat selama ini sejalan dengan keridhaan Allah? Jilbab memang satu keharusan bagi wanita muslimah. Tapi terkadang wanita membangkang, menolak disebabkan karena perasaan tidak nyaman dan tidak suka kepada suaminya. Kalau dia cinta pada suaminya, jangankan menggunakan jilbab, pakai cadar pun dia mau. Jadi pertanyaannya sekarang, kira-kira apa persoalan yang sebenarnya? Apakah istri melakukan protes? Sekarang dikatakan saya dimatakan pada suami, ceraikan saya. Bukan berarti dia mau cerai betul-betul. Dia mau menguji suaminya, dia mau tahu bagaimana perasaannya. Oleh karena itu biasanya laki-laki perayu yang suka menggunakan kata-kata manis pada istrinya, yang selalu betul-betul membuat istrinya begitu indah ya, hingga dia merasa di mata suaminya istri merupakan wanita yang paling indah. Subhanallah, walaupun playboy, istrinya dekat dengan dirinya. Tapi laki-laki walaupun baik-baik, tapi tidak suka mengutarakan kata-kata manis kepada istrinya, lama-kelamaan apa? Istrinya terpikat oleh kata-kata manis orang lain. Ini true story. Seorang laki-laki yang saya kenal menikah dengan seorang wanita. Bisa dia manggil istrinya dalam bahasa Arab ya asal. Pujian-pujian diberikan, si perempuan merasa dirinya yang paling cantik di antara semuanya. Kalau orang mengatakan si laki-laki punya wanita kedua, si perempuan nggak percaya. Dia mengatakan kamu jangan menyebarkan fitnah. Jangan merusak hubungan suami istri. Kenapa? Baik dari mobil, dari pekerjaan, dimanapun dia selalu menyapa istri dengan kata-kata yang indah. Sampai pada saat marah pun dia berusaha untuk menjaga apa? Tidak keluar kata-kata yang buruk. Pada orang semua tahu laki-laki ini playboy. Tapi subhanallah apa? Si wanita cinta pada suaminya yang luar biasa. Sampai orang mengatakan si laki-laki apa? Menyihir istri. Tapi ada laki baik-baik, tapi pelit dengan kata-kata yang manis. Akhirnya si istri merasa suaminya di sampingnya tidak memberikan hal-hal yang indah. Di saat bekerja sibuk dengan dirinya, walaupun nafkah diberikan, perhatian pada anak-anak.
Akhirnya si perempuan di rumah iseng-iseng buka komputer, chatting dengan laki-laki, curhat. Si laki-laki akhirnya apa? Mulai menggunakan kata-kata yang indah. Akhirnya mereka bersama suami kering dan kerontang, bersama teman curhat, mereka mulai memadu hubungan Romeo dan Julia. Apalagi perempuan-perempuan yang muda ini kan lihat film Korea, lihat berbagai macam drama-drama, opera sabun, banyak yang terpedaya. Sampai ada saya tahu perempuan, kecilnya gadis, belajar di pesantren. Tahu-tahu mulai ingin belajar bahasa Korea. Kenapa? Karena menyaksikan drama Korea, dianggap apa? Di Korea itu, atau orang-orang Korea itu betul-betul orang yang paling romantis. Mereka nggak tahu bahwasanya pihak laki-laki di Korea itu sadisnya luar biasa. Mereka coba lihat dramanya, beda antara drama dengan kenyataan. Oleh karena itu laki-laki kita yang beriman hendaknya berikan kata-kata manis untuk istri. Jangan bandingkan istri kita dengan wanita lain. Berikan kata-kata yang menyenangkan, yang membahagiakan. Insya Allah si perempuan akan merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam sanubarinya. Dan juga ingat, bagi kaum wanita juga untuk meraih kebahagiaan yang sempurna, jangan pernah sekali-kali membandingkan suaminya dengan pria lain. Jangan katakan si fulan begini, tapi usahakan tempatkan suami sebagai apa? Sebagai betul-betul orang yang paling dicintai, yang memberikan perhatian. Dan saya jumpai perempuan seperti ini walaupun sudah tua, suaminya tidak menikah lagi dengan wanita lain. Karena apa? Karena dia merasa betul-betul istrinya ini selalu berkata baik, berkata lembut, menutupi kejelekannya, menyebarkan kebaikannya. Dia tidak tega untuk apa? Menikah dengan wanita lain. Dan Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, kepuasan di hati suami. Begitu juga laki-laki, kalau ingin menjaga kebahagiaan istrinya, jaga perasaannya, perdengarkan kata-kata yang indah. Dalam keadaan marah pun jangan menggunakan bahasa-bahasa yang nyelkit. Laki-laki di saat marah terkadang mengatakan, kamu tuh beruntung kawin sama saya. Kamu lihat diri kamu, cermin coba baca. Muka kamu sudah tua, tidak menarik, macam-macam kata-kata yang gak bagus keluar. Jadi mari bersama-sama kita gunakan kalimat thayyibah yang menyenangkan, yang membuka pintu kebahagiaan. Dan semoga Allah ampuni dosa kesalahan kita, jauhkan dari fitnah yang dapat merusak rumah tangga kita. Allah jaga kebersihan pasangan kita, kebersihan hati kita, kebersihan anak-anak kita, agar mereka dapat menjadi anak-anak dan orang-orang yang soleh. Dan Allah jauhkan kita dari pinjol, dari judi online, dari berbagai macam hal-hal yang dapat merusak kehidupan kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi Mas Krishna sebagai pria yang lembut ya. Para bapak juga yang lain, sementara para ibu, apa yang kita dengar dari Ustadz Hussein mempersuasi kita untuk mengubah sikap. Terus kira-kira psikolog kita bilang apa ya? Yuk kita dengarkan sepenuh hati, sepenuh rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan puja kepada Allah yang senantiasa memberikan rasa yang begitu nikmat, begitu asik, dan tidak pernah Allah menciptakan yang sia-sia. Allah menciptakan segalanya dengan sempurna. Tidak ada yang sia-sia. Bagaimana dengan keadaan kita yang menuntut, yang mengharapkan, tapi terjadi sia-sia? Karena kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak pernah mengikuti, tidak pernah melaksanakan apa yang harus kita lakukan. Kita tidak pernah mengikuti apa yang terjadi. Maka dari itu, perasaan kita, pikiran kita yang terus menuntut untuk apa? Untuk mendapatkan. Ketika kasus pertama
Bagaimana seorang laki-laki yang jelas dia bekerja di luar kota dan pulang cuma 2 minggu, setelah itu dia pergi lagi. Terus tiap hari seperti ini. Apa yang terjadi? Berbagai macam terjadi. Dan perasaan si laki itu penuh dengan berbagai. Ketika dia pergi bekerja, dia terpikir bahwa istri saya ini sendiri. Dia bersama dengan siapa? Nanti dia bekerja, bertemu dengan siapa? Melakukan apa? Itu yang ada di pikirannya. Dengan pikiran itulah dia terus mempunyai prasangka. Dia diam, dia tidak bicara. Ketika pulang sampai di rumah, dia akan perhatikan istrinya. Ini sama siapa? Main di mana? Dia lihat HP-nya, dia lihat chatannya. Padahal cuman kata-kata menjadikan suatu pikiran yang besar dan dia akan melihat yang lainnya. Itu karena pikiran seorang suami yang penuh dengan berbagai macam karena dia tidak ada di sampingnya. Karena dia tidak ada di sampingnya, dia pergi bekerja 2 minggu, 3 minggu, dia pusing memperhatikan pekerjaannya, sedang kata lagi senggang, dia akan teringat kepada istrinya. Bukan ditelepon, bukan disapa dengan manis, bukan. Tetapi dia pikirkan, wah ini nanti istri saya akan berbicara sama si fulan, sama si fulana, semua pembicaraannya pun akan kerekam. Rekaman yang bagaimana? Yang di dalam pikirannya, yang irasional. Jadi pikiran si suami itu bahwa istrinya berbicara, berkata. Akhirnya dia perlihatkan permasalahan. Permasalahan demi permasalahan dihadapkan. Dan setiap waktu bertemu, dia berantem. Dia bertengkar. Kenapa? Karena pikiran si suami menganggap istrinya pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit, dia bisa bermain, dia bisa bertemu dengan pasiennya, dengan enaknya, dengan senyumannya, tapi ketika pulang bertemu dengan suaminya, dia cemberut. Apa yang terjadi dia cemberut? Karena pikiran si suami yang menjelaskan. Karena pikiran suami menentukan. Karena apa yang menjadikan pikiran itu? Karena dia tidak pernah dekat. Jadi yang sekarang bagaimana? Kalau dia sudah jauh seperti itu. Berkata baik. Hilangkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran punya prasangka. Lepaskan. Lepaskan dari pikiran-pikiran itu dan yakinkan bahwa istrinya adalah istri yang terbaik. Bahwa istrinya benar-benar menjadi orang yang terbaik. Itu yang dipikirkan, diperhatikan. Jadi apa dong kita harusnya melakukan? Perkataan baik. Berkata baik, menyampaikan kebaikan, sapa dengan baik. Dengan kebaikan tersebut itu akan mengalir. Tapi dia sudah minta bercerai. Jangan dengarkan. Jangan didengarkan. Permintaannya itu karena peluapan, karena kamu tidak pernah berkata baik, berkata manis. Saya sudah berkata baik. Berkata baiknya bagaimana?
hijab kamu harus pakai, kamu nggak boleh nggak pakai hijab, nanti kamu dosa, nanti di neraka, itu bahagia, itu bahayanya bukan main. Jadi kamu harus pakai, ya, jangan di sini saja, di depan saya kamu pakai. Jadi semua itu menjadikan permasalahan. Ketika masalah yang satu sudah muncul, maka akan muncul lagi masalah berikutnya. Dengan seperti itu, maka yang terjadi adalah mengingatkan masalah. Bukan mengingatkan kebaikan, tetapi mengingatkan masalah. Jadi yang diingatkan masalah. Jadi masalah lagi. Bagaimana bisa selesai? Oleh karena itu, seorang suami selalu berkata baik, menyampaikan kebaikan. Ada kata-kata yang terkenang. Ada kata-kata yang manis, yang menjadikan senang di hatinya. Seorang istri yang penuh dengan berbagai kehidupannya, katakan bahwa kamu adalah seorang istri. Oh ya, aku seorang istri. Benar, kamu seorang istri yang manis, yang baik. Ketika pulang sampai di rumah, katakan istriku, aku menunggumu, aku menantimu. Itu yang membuat seorang istri menunggu dan menanti. Kalau seorang istri menunggu dan menanti, seorang suami mengatakan itu, apa yang terjadi? Sekarang dia menunggu menanti kedatangan suaminya. Tiba-tiba, kamu kok nggak pakai jilbab? Kamu kan harus kalau di kantor gimana? Tuh lihat, chatannya kamu sama ini bagaimana? Nah, kalau datang-datang dipermasalahkan, apa yang terjadi? Hidupnya permasalahan. Ketika suami datang, pikiran si istri, ini akan masalah, ini akan bermasalah, ini akan bermasalah. Si suami mengatakan, dia begitu, dia begini, dia begitu. Dan itu terjadi berbagai macam konflik. Maka tegaskan, jadikan diri kita menjadi seorang yang baik, yang berkata baik, yang berkata manis, yang berkata senang terhadap seorang istri kita. Jadi kalau seorang istri itu kita katakan baik, dia akan senang. Oleh karena itu, mulai saat ini berkata baiklah kamu. Berkata baik. Dan setelah berkata baik, udah kebaikan, kemanisan, perilaku, pegang tangannya, peluk dia. Jangan kamu anggurin, kamu biarkan. Tidak. Dengan memegang, karena suami istri, dengan pegangan tersebut, dia akan merasakan pertama kalinya kalau dia lagi kesel, dia pegang, dia diem saja, dia kaku. Kedua kalinya dia kaku. Ketiga kalinya dia ngeliatin, kenapa ini? Keempat kalinya, kelima kalinya, keenam kalinya. Teruskan sampai luntur, sampai lelah, dan dia akan kembali. Dia akan datang. Istri itu akan datang. Maka sentuh dia dengan sentuhan yang manis, yang lembut, yang berkata. Ketika dipegang dia nggak mau, pegang tangannya sedikit sekali. Pegang seketak sudah. Lama-lama kepegang udah dapat sudah. Jangan sampai dia diambil sama orang lain. Kalau dia sudah keambil sama orang lain, sudah kepegang sama orang lain, ya hatinya sudah berbalik. Oleh karena itu, sekarang saatnya gunakan kata-kata baik,
dengan perkataan yang menyenangkan dan sentuhan, pelukan yang membuat dia menjadi senang. Insya Allah dia akan menjadi baik. Dan yang kedua adalah pinjol. Pinjol ini memang seperti tadi dikatakan harus kita perangi. Bagaimana kita meranginya? Karena dia akan menghancurkan keluarga. Bagaimana dia bisa kita perangi? Kalau setiap orang tidak meminjam pinjol, maka pinjol itu sudah tidak ada. Dan ditawarkan pinjol, dikatakan tidak, maka pinjol itu tidak ada. Benar-benar ketika pinjol itu menawarkan, karena dia menawarkan kepada seseorang yang membutuhkan. Ketika kita butuh, kita kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan. Tapi bagaimana Allah memberikannya? Kamu tidak tahu, kita tidak tahu bagaimana Allah memberikannya. Kita berusaha. Pasti Allah akan berikan. Karena kita usaha dan dapat. Oh, saya mau 50 juta. Tapi ketika berusaha cuma dapat 10 juta. Itu yang terbaik. Jadi bukan pinjolnya. Ada satu orang. Dia lagi tenang. Dia tidak punya kebutuhan apa-apa. Dia tidak punya mau beli ini tidak, mau beli itu tidak. Tiba-tiba ditawarkan. Oh ini sekarang ada pinjaman. Kamu mau pinjam nggak? Ini bagaimana? Bagaimana nih? Oke, coba saya mau lihat dulu ah. Tapi saya kan cuma minjem doang ya, nanti saya balikin ya. Ya nggak apa-apa, pinjam nanti dibalikin. Oke, dipinjam, dibalikin. Ternyata yang dipinjam itu dan di waktu dia balikin, dia hanya bayar bunganya saja. Pokoknya tidak. Dia bayarnya bunganya. Ketika dia bayar bunganya, pokoknya diminta lagi. Pokoknya diminta lagi. Jadi setiap waktu dia akan kena terus. Dan meningkat. Dia bingung. Kenapa? Karena ketika pinjam, dia sudah harus berlipat. Dia berlipat. Begitu minjam dia berlipat. Waktu dia membayarkan, ternyata cuma lipatannya saja yang dibayar. Pokoknya tidak. Terus. Dan lipatan itu terus menerus. Dan akhirnya menjadi pusing. Kalau yang seperti ini, perlu nggak kita perhatikan? Nggak perlu kita bayar. Kita nggak perlu membayar lagi. Sudah kita diamkan. Oh nanti ditanyakan saudaranya, teman kita apa semua dipertanyakan. Biarkan. Kita tidak takut. Karena pinjaman itu sudah kita bayar dengan bunga-bunga. Lebih baik kita tidak bayar. Oh nggak bisa, saya sudah tertekan bagaimana? Tidak perlu kita perhatikan. Dan ingat, tidak akan melakukan lagi. Jadi ketika kita sudah terlibat dengan pinjol, dengan tegas kita katakan, tidak akan melakukan lagi. Kita dengan tegas mengatakan, tidak akan melakukan lagi. Dan ketika kita mau meminjam pinjol ataupun pinjaman dari HP dengan berbagai macam, katakan tidak. Kita tegas. Bagaimanapun kesulitannya kita, insya Allah akan ada jalannya. Karena fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi kesulitan yang bagaimanapun akan ada kemudahan. Jadi yakinkan bahwa kita mengalami kesulitan pasti ada kemudahan. Dan yakinkan bahwa kita lagi bingung mau minjem kemana, pasti akan dapat.
Bukan dengan pinjol, bukan dengan pinjaman. Tidak. Pastikan kita dapatkan. Insya Allah. Maka kita yakinkan, kita menolak. Dan yang sudah pernah dan katakan, saya tidak akan lagi. Insya Allah. Berkaitan dengan pasangan rumah tangga ini. Laki-laki yang bekerja jauh, Mbak Nuning, begitu kembali ke rumah, selama 2 minggu nggak ketemu istri, harapan dia istri apa? Iya, hangat ramah. Menyambut dia. Dia nggak tahu istrinya pun lagi apa? Moodnya tidak baik karena lama ditinggal oleh suami. Kira-kira siapa di antara keduanya harus mengalah? Suami Dengan sendirinya dua-duanya dua-duanya. harus betul-betul mengalah kan? Si laki-laki datang dengan kata-kata manis, dengan senyuman, minta maaf kalau ada kekurangan. Istri juga berusaha untuk menyambut suaminya. Cuma memang jaga image, gengsi ya, di antara suami istri yang seharusnya tidak ada. Ternyata apa? Akibat pergaulan di luar. Si wanita jaga dirinya, kadang-kadang bermuka asam. Dia berharap suaminya untuk merayu dirinya. Si suami merasakan, saya sudah capek-capek kerja 2 minggu untuk keluarga, ternyata begini sambutan istri. Jadi coba dalam kehidupan rumah tangga, suami tidak menjaga gengsi terhadap istrinya, istri juga demikian. Mudah-mudahan rahmat Allah akan turun di hati-hati orang semacam ini. Dan wanita yang salihah, thayyibah ini sebetulnya hiasan dunia yang paling indah. Pria yang soleh ya, merupakan apa? Merupakan lampu-lampu yang menerangi kehidupan dunia. Jadi mari bersama-sama kita mohon pada Allah untuk menjadikan kita yang laki-laki menjadi pria-pria yang soleh yang dapat menjadi payung dan cahaya dalam kehidupan rumah tangga, dan wanita betul-betul menjadi mata dunia sebaik-baiknya. Tanpa mereka, dunia ini betul-betul akan berubah menjadi hambar, menjadi kering, kerontang, dan tandus. Maka bagikan senyum Anda untuk suami Anda, tapi jaga senyum Anda, pandangan Anda, begitu pula kemesraan Anda dari pria-pria lain. Suami Anda, dia merupakan pria yang tertampan, karena dia yang dihalalkan Allah. Istri Anda merupakan istri yang tercantik, wanita yang tercantik karena dia yang dihalalkan Allah. Adapun yang lain yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, apa perlunya kita menyiksa diri kita dengan sesuatu yang bukan menjadi milik kita? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah kita sudah dengarkan tadi nasihat-nasihat dari guru-guru kita dalam bagaimana kita menghadapi persoalan ya. Mudah-mudahan dapat kita terapkan. Terima kasih Ustaz Abu Bakar Baraja. Baik saya Muhammad Krishna, Algi, dan juga Kang Atep Setiabudi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.